Oke guys, selamat pagi. Hari ini beda ya guys, saya nggak di kantor. Saya sedang di samping orang yang spesial. Nanti beliau akan berkenalan sendiri. Jadi kali ini kita akan membahas pentingnya pendaftaran merek untuk bisnis UMKM di Indonesia. Nah, buat kalian yang masih mereknya belum didaftarin, cocok banget nonton video ini. Nah, di samping saya guys, ini ada narasumber yang luar biasa banget. Saya kasih bocoran dikit. Beliau adalah Pak Benny, dan Pak Benny ini sudah sepak terjangnya udah luar biasa sekali di merek. Ini saya beli bukunya, 8 jalur mendapatkan merek terdaftar. Saya sudah baca, ini daging banget guys. Dan hari ini rezeki saya juga, saya dikasih buku juga dari beliau. Makasih ya Mbak Astrid ya, Pak Benny ya. Nah, hari ini kita topiknya ngebahas merek aja ya guys. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk dengan Pak Benny. Pak Benny, silahkan. Hai, salam sehat semuanya. Saya Benny Mulyawan. Kebetulan ini saya jabat jadi direktur dari PT BNL Paten. BNL Paten sebuah perusahaan konsultan yang bergerak dalam bidang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual di sini ya orang-orang tahu aja sekarang haki ya, ini kita yang kerjain. Ada pengurusan paten, pengurusan merek, pengurusan hak cipta, dan pengurusan desain industri. Memang ada 3 bidang yang kita nggak urusin, yaitu bidang yang kayak DTLST, kemudian bidang yang PVT, dan bidang yang satu lagi lupa, pokoknya yang kita nggak urus udah. Nah, yang kita urusin ada 4, paten, merek, hak cipta, desain industri. Kadang-kadang masyarakat kita ini bingung antara paten dengan merek itu. Jadi saya di sini banyak mulai start itu di 2000. Kalau secara official itu di 2006, karena ini adalah profesi yang khusus. Dulu namanya konsultan paten awal-awalnya, tiba-tiba berubah nama jadi konsultan HKI, karena konsultan paten dilebur masuk jadi konsultan HKI. Dan 2021 ini kita ganti lagi namanya menjadi konsultan KI aja, hanya hilang. Mungkin tambah lama tambah singkat. Ya seperti kalau saya lihat tuh ibaratnya UMKM ya, dulu Mas Erik ya. UMKM itu dulu namanya UMKM. Tiba-tiba 2014 itu pemerintah mengeluarkan namanya izin usaha mikro kecil. Nah, M-nya hilang, menengah mungkin dibuang udah. Nah, yang baru-baru aja 2021 pemerintah mengeluarkan lagi izin perorangan, PT perorangan atau mikro. Jadi UM aja. Jadi kita ngikutin terus nih perkembangannya. Karena apa? Karena saya sangat concern di dunia UMKM dari 2008. Ketika kita gandeng Dirjen Haki masuk ke Surabaya, yaitu pentingnya merek, bagaimana merek itu aset Anda dan bagaimana dan sudahkah Anda melindunginya. Itu adalah tema dari seminar saya pertama. Kenapa seminar itu jejaknya penting? Karena pas di hari itu anak saya lahir, itu anak pertama saya lahir. Jadi pagi seminar, malam-malam, wah bingung langsung ke rumah sakit. Itu palingnya. Nah, ini cerita kita bawa ketika Indonesia sudah menandatangani atau mengaksesi merek internasional. Jadi kita mulai naik kelas nih, naik level. Ketika Indonesia sudah mengaksesi merek internasional, jadi merek internasional tidak didominasi oleh merek-merek yang besar atau brand besar, tetapi merek-merek kecil skala UMKM atau UM lah atau UMK itu sudah bisa masuk ke jajaran merek internasional. Nah, di situ kebetulan lagi 2012 saya coba urus salah satu merek yang juga menjadi merek internasional. Dan waktu itu tidak bisa ngurusnya di Indonesia karena Indonesia baru ikut aksesi 2017 dan baru berlakunya 2018 bulan Januari. Nah, kita akhirnya lewatnya Singapura. Kebetulan karena jalan mungkin bukan pinter ya, tapi jalan lebih dulu, jadi tahu lebih dulu. Akhirnya kita dianggap berpengalaman sama Dirjen Haki. Jadi banyak seminar terkait dengan merek internasional. Isu hari ini adalah go global. Semua ekspor semuanya, merek UMKM go global harus ekspor semua. Nah, ini sangat kayaknya butuh sekali teman-teman untuk ngerti sebelum kita go global, kita harus kuatin dulu merek-merek dan harus dilindungi merek itu di Indonesia, nggak gitu nanti dicaplok sama perusahaan yang lebih ngerti dulu. Jadi bukan lebih besar, lebih ngerti dulu. Begini tuh Pak Erik. Oke, siap. Oke, Pak Benny, PT BNL ini banyak menghandle klien enterprise kelasnya atau yang UKM? Kita startnya dari UMKM, startnya dari sana. Kita nggak bisa handle dari yang langsung yang besar, karena yang besar itu kan butuh namanya track record. Anda siapa? Kemudian, nah itu ketika ditanya Anda siapa, ini kan kita tidak punya
tidak punya rekor atau tidak Iya. punya catatan ya. Kita tidak punya historis, backgroundnya nggak ada. Nah, kita mulai dari start small. Oke. Kita dari nol, kemudian kita pelan-pelan dapat klien, dipercaya, kemudian dari mulut ke mulut. Awalnya gitu ya, nggak tahu kalau yang zaman sekarang mungkin kan bisa cepat karena sosmed waktu dulu 2004 kan belum ada. Iya. Kita akhirnya, saya baru dilantik itu 30 Juni 2006. Jadi waktu di Juni 2006, tantangan kita di Surabaya ini, bagaimana kita bisa membuat satu garis antara profesi advokat, notaris, biro jasa. Akhirnya kita membuat satu garis yang nggak bisa terang, tetapi agak tipis. Di situ ada hadir namanya konsultan haki. Nah, disitulah kita garis itu makin lama kita tebelin, makin lama kita tebel. Nah, sekarang sudah mulai tebel, artinya kita punya line jalan sendiri kayak MRT itu. Kita punya garis sendiri bahwa orang bisa bedain kalau biro jasa itu ngurusin apa, kalau ini fokus ngurusin apa. Jadi kita bisa punya daya pembeda. Syukur-syukur punya daya pikat. Jadi kalau coba daya beda aja tapi tidak bisa memikat orang, tidak bisa menarik orang untuk kita bisa bisa kasih sosialisasi, itu juga kita kesulitan, tidak dapat market di situ. Gitu Mas ya. Siap. Nah, ini pertanyaan pertama yang saya yakin teman-teman pengen nanya UKM. Apa pentingnya daftar merek bagi UMKM? Silahkan dijelaskan Pak Benny. Itu mungkin pertanyaan itu kan di Javu ya Pak ya, udah zaman dari dulu. Kita sebenarnya daftar merek itu punya beberapa keuntungan atau benefit. Yang pertama yang jelas kita bisa menggunakan merek itu tanpa ada gangguan. Tuh, itu penting karena kita bukan mau nyikat orang, bukan ya. Mindset kita harus dirubah bahwa kita ini berbisnis. Ketika bisnis itu kalau bisa kita eliminasi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan. Salah satunya caranya adalah mendaftarkan merek. Dengan mendaftarkan merek, berarti kita bisa mengklaim merek ini milik kita, bukan merek. Jadi itu ibaratnya kerikil-kerikil itu karena banyak sekali sih hambatan. Salah satunya memang permasalahan merek. Tidak harus permasalahan merek, bisa permasalahan permodalan, bisa permasalahan hukum yang lain. Kemudian, nah merek ini menjadi satu isu. Karena apa? Ya karena ada kasus yang lokal yang besar dan ada yang internasional. Salah satu yang mendorong mungkin mulai rame lagi kasus merek ini adalah UMKM yang levelnya UMKM katanya, tetapi kebetulan yang punya artis ya kasus geprek Bensu itu. Bensu itu yang membuat akhirnya jadi orang melek terhadap merek. Oh ternyata penting dong, bisa sampai kayak gini. Itu ya. Bentroknya, nah itu makanya saya udah pada saat saya kan juga ngajar di Universitas Pelita Harapan Surabaya terkait perdagangan internasional. Nah di situ saya bawa makalah khusus tentang namanya Bensu Effect. Jadi Bensu Effect ini kok bisa terjadi? Kita bikinkan kerangka berpikirnya. Kenapa kok bisa sampai kejadian kayak gini? Jadi kembali lagi pertanyaan itu saya jawab. Ketika kita mendaftar merek, nomor satu kita adalah mengeliminasi kerikil-kerikil di dalam bisnis kita. Jangan sampai tiba-tiba masalah yang harusnya tidak jadi masalah, itu nanti kedepannya jadi masalah. Artinya kita sampai melanggar haknya orang. Ini teman-teman mesti harus dibedain bahwa merek itu bukan izin ya. Kalau izin itu sepanjang kita sudah bisa melengkapi syarat-syarat, maka izin itu keluar. Contohnya apa? Kita misalkan mengurus PT satu orang, sepanjang kita isi dokumen, kemudian KTP semua, itu pasti akan keluar. Tidak ada masalah. Tetapi kalau hak, nah ini dia, kita harus ada ujiannya dua. Yang pertama adalah kita pada saat kita daftar satu merek, itu ada ujian namanya publikasi. Kalau dulu 3 bulan, sekarang 2 bulan. Nah, pastiin selama 2 bulan itu teman-teman tidak ada problem dari eksternal. Nah, setelah tidak ada problem dari eksternal, maka berkas itu akan jalan kemana? Ke pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif itu internal. Nah, mastiin dulu di internal juga nggak ada masalah, karena kalau eksternal kita bicara sebenarnya kalau dari versi saya itu musuh yang sebenarnya. Kalau internal itu yang dianggap musuh sama pemeriksa. Pemeriksa melakukan antisipasi jangan-jangan kelewat di situ. Jadi ada maksud baik juga karena dia punya kewenangan. Jangan-jangan you punya merek niru punyanya yang di luar negeri. Jadi dia antisipasi. Nah, bisa jadi dia cuma ngetes dulu. Kamu mirip dengan ini ya. Akhirnya sebenarnya pada saat kita dikasih usul tolak atau apa, itu belum tentu itu ditolak tetap, bukan. Mungkin dari pihak pemeriksa merasa coba kamu kasih respon dong ke kita untuk memastikan posisi kita punya mereknya memang didaftar dengan etikat baik pertama. Nah, itu syarat pendaftaran pertama, harus kita mendaftar merek itu dengan etikat baik. Yang kedua,
kita bisa melakukan komparasi bahwa di dalam pasar nanti di pasar yang sama tidak terjadi kekeliruan atau kebingungan, sehingga orang bisa bingung antara ini merek siapa ya. Jadi tidak salah beli, ya kan? Tidak salah. Kita lihat sekarang banyak sekali merek-merek rokok, gudang garam, gudang granat, gudang apa. Nah itu nanti akhirnya orang jadi blur. Ini yang asli, ini yang mana ini? Nah, ketika kita bisa dapat tahu, masyarakat dapat informasi yang asli, dia juga merasa, oh dia beli itu sesuatu yang benar, sesuai dengan harapannya dia. Gitu Pak, Mas Erik. Jadi nomor satu, saya selalu UMKM, kita bersihin. Bersihin apa? Bersihin masalah, jangan sampai. Nah, baru nanti kedua. Poin 2 baru mulai, kalau kita mulai besar, kita baru bisa nyomasi orang atau nuntut orang. Ini mereknya punya saya loh. Tapi itu dalam kapasitas kalau UMKM jangan dulu, atau UMK jangan dulu, karena kalau kita masih mindsetnya masih UMK, kita mendaftar merek adalah visinya itu jangan sampai bisnis kita bermasalah, gitu loh. Nanti kalau misalkan udah mulai besar, nah itu kita bisa memperkuat bahwa merek itu sama dengan asetnya kita. Sekarang belum. Jadi kita sekarang daftar merek itu hanya untuk memastikan ketika kita pakai merek itu jangan ada serangan-serangan dari pihak luar, eksternal. Sehingga kita pada saat sudah keluarkan budget untuk promosi, ternyata nggak boleh pakai merek itu. Nah itu kan sudah udah buang tenaga, buang uang, kemudian buang apa lagi, buang pikiran. Nah itu sebenarnya yang akhirnya balik titik nol lagi, akhirnya dirugikan di situ. Makanya teman-teman memang daftar merek, kalau kita mindset UMKM yang nomor satu kita adalah memberes-bereskan masalah. Kemudian ketika itu sertifikatnya dapat dan teman-teman bisnisnya mulai besar, nah bisa kita melakukan opsi yang kedua. Tapi belum tentu juga ketika waktu ini jalan, pasar itu tidak menerima mereknya kita, bisa jadi. Kita sudah daftar, kita sudah harapan, ternyata dunianya lain. Ketika kita mendapatkan hak sebagai merek, itu dunia sendiri. Ketika merek kita diterima di market, itu dunia sendiri. Jadi ada dua hal yang berbeda. Makanya kalau ditanya lebih baik daftar dulu, apa lebih baik bisnis dulu? Nah itu pertanyaan yang selalu berulang sampai kapanpun. Kalau dulu saran saya selalu cobalah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena dulu kita bisa lihat 3 bulan barang kita ini laku atau enggak. Oh berarti respon pasar dulu. Berarti 3 bulan nyoba bisnis dulu aja. Nggak usah didaftarin. Nggak usah didaftar. Nah ketika responnya bagus, berarti kan ada income masuk. Nah karena kita ini aliran timur Pak. Kalau aliran barat tidak bisa seperti itu, tidak bisa ditolerir. Ini harus daftar dulu, baru dia aman. Nah itu aliran barat. Kita aliran timur, kalau udah dapat uang dulu, buat apa kita harus keluarin? Kan daftar ada biayanya, nah, ada kosnya itu. Tuh, jadi akhirnya ngambil jalan tengah. Jalan tengahnya dulu, kemudian baru kita daftar. Masalahnya orang-orang itu sulit untuk diingetin. Ketika sudah masuk, kayaknya dapat duit banyak, lupa. Nah, akhirnya itu yang jadi momok atau kekhawatiran itu bakal jadi masalah di ke depan. Mungkin tahun depannya bisa keluar surat cinta, bisa masih orang. Yang tadi itu saya termasuk di dalamnya loh. Itu tidak sengaja Pak. Itu gunanya video ini gitu guys, biar teman-teman belajar dari kebodohan saya dulu ya. Saya dulu sibuk ngurusi bisnis, nyari omset Pak. Wah, omset. Kejar cuan. Iya, ya dapat omset. Begitu terjadi baru mikir pusing. Nah terus dapat saran dari teman, ya udah Rik diurus. Nah tapi barusan saya sudah dapat jawaban yang menurut saya pas banget dari Pak Benny. Jawabannya pas banget di tengah, karena ya UKM kan uangnya masih sedikit. Menurut saya uangnya masih terbatas lah ya. Jadi dicoba dulu 3 bulan jualan, kalau oke dapat omset, barulah daftarin omset lah. Kayak gitu. Itu bagus banget guys, itu jawaban yang menurut saya dari kemarin itu bisnis dulu atau daftar dulu kayak gitu. Oke, kayak gitu. Aliran Pak, gantung aliran. Kalau aliran barat sudah nggak bisa tolerir Pak, karena dia butuh shift dulu. Kalau barat itu memang seperti itu. Kemudian kalau sekarang saya mungkin mau meralat jawaban saya, itu kan jawaban saya yang sebelumnya. Nah, sekarang jawaban sekarang berubah lagi ya? Lebih pendek Pak. Oh gimana? Kenapa? Karena kalau dulu kita ngomong 3 bulan, sekarang publikasinya 2 bulan. Nah setidaknya ketika kita ngomong, ya sudah kamu kerja 2 bulan. 2 bulan 15 hari. Kenapa 15 hari? Kalau kita lihat dari timelinenya pendaftaran merek, ada waktu 15 hari untuk merek itu masuk ke publikasi, maksimum.
Jadi kadang bisa 2 hari boleh, 3 hari boleh, 4 hari boleh, maksimum 15 hari dia masuk publikasi. Nah, ketika masuk publikasi itu apa? Publikasi itu orang lain bisa lihat karena itu dimunculkan di internet. Semua merek-merek akan dimuncul di internet dalam periode 2 bulan. Nah, 2 bulan ada nomornya, habis itu kalau memang nggak ada komplain, dia masuk ke periode selanjutnya. Setidaknya itu ada namanya titik aman pertama. Titik aman pertama itu ada di waktu di 2 bulan 15 hari. Silahkan menggunakan waktu 2 bulan 15 hari untuk mengenalkan di pasar. Selama habis itu kalau merasa pasar sudah respon, kita udah dapat duit dan kita udah firm terhadap merek itu, segera daftarin. Atau ini atau ya, kita sebelum daftarin, sebelum kita kerja, kita cek dulu. Karena cek itu bisa langsung. Kita cek dulu mereknya, nah baru kita kerja. Kemudian setelah cek kita kerja, baru nanti kita daftarin setelah 2 bulan 15 hari. Tapi cek lagi, memang ada resiko selama gap 2 bulan 15 hari. Jadi sekarang strateginya agak lain. Karena dulu publikasi itu di belakang, sekarang publikasi di depan. Karena aturan perkapan per 25 November 2016 itu terjadi pertukaran tempat. Jadi yang publikasinya yang awalnya udah di ujung-ujung dekat sertifikat, sekarang ditarik ke depan. Ya, formalitas, kemudian publikasi, kemudian substantif, baru sertifikat. Sertifikatnya sekarang bentuknya elektronik juga. Jadi hati-hati juga karena semuanya serba simpel ya, elektronik. Penipuan itu makin banyak. Itu larinya ke situ. Resikonya makin banyak. Akhirnya gimana ya caranya supaya ini sertifikatnya aman? Akhirnya kita coba untuk tanda tangan di situ. Artinya kita yang kayak konsultan kita tanggung jawab lah. Kalau misalkan dipanggil polisian, dipanggil ke pejabat misal kayak Badan POM, bener nggak ini? Karena kan untuk Badan POM kan butuh. Bayangkan teman-teman, merek ini gunanya selain itu juga ngurus izin yang lain. Jadi pada saat kita ngurus izin yang lain, kita ditanya mereknya apa. Kemudian kita misalkan ngurus SNI, ditanya merek Anda apa, mana buktinya. Nah itu nanti akhirnya fungsinya itu untuk selain untuk mengurangi hambatan atau mengeliminasi hambatan. Yang kedua, untuk bisa menjadikan syarat untuk ngurus izin-izin yang lain, entah izin SNI, izin Badan POM. Nanti kalau misalkan ada izin lisensi, nanti dilihat ada dari mana, dari kertas satu lembar kertas itu permohonan merek. Nah itu adalah aksesnya kita. Sebenarnya pada saat kita bisnis akses kita 2. Yang pertama kita punya nama usahanya, yaitu misalkan badan hukum, misalkan sekarang kan ada PT Perorangan. Ya udah PT Perorangan. Kemudian yang kedua adalah mereknya. Nah kalau bisa merek ini yang daftar adalah PT Perorangan tadi atau PT atau ya jangan CV lah. Sekarang CV terlalu ini ya. Karena sekarang sudah ada PT Perorangan difasilitasi sama pemerintah ya. Pakai itu jalur itu. Jadi merek itu yang daftar adalah, jadi nomor 1 startnya dari mana? Bikin PT dulu, perorangan. Atau orang dulu, nggak masalah, kan nanti mereknya jadi bisa ditransfer. Ya, orang dulu, kemudian baru PT, kemudian kita jalanin terus. Untuk ngurus apa? Izin-izin yang lain. Nah, ini pemerintah sudah melakukan terobosan menurut saya itu ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun banyak dikomplain, walaupun kena masalah juga, tapi setidaknya dia di urusan yang ini, yang PT 1 orang, itu suatu terobosan. Singapura aja nggak bisa. Sehingga ini cuma bisa di Indonesia, PT-nya 1 orang. Maksud dari PT 1 orang dia bisa misahin. Ini urusannya aset pribadi, ini urusannya adalah aset yang untuk punyanya untuk bisnis. Nah itu urusannya. Oke. Tadi saya dengar ada kata-kata gangguan. Ya. Gangguan merek dari eksternal. Contohnya apa Pak? Selama yang Bapak jalani lah, pernah kasus-kasus gitu. Ada merek yang belum didaftarkan terus mungkin diganggu, atau sebaliknya merek sudah sudah terdaftar, ada gangguan. Gangguannya itu kayak apa sih Pak? Ya makanya harus lihat posisinya. Ketika posisinya kita mereknya belum terdaftar atau belum diajuin, ini belum diajuin, berarti kan ada serangan, ada orang yang merasa berhak merek itu. Kembali lagi saya ulangi bahwa merek itu hak, bukan izin. Kalau hak, kalau izin kita ngurus itu pasti keluar. Kita selama syaratnya lengkap, kita bayar keluar. Tapi kalau hak belum tentu, karena bisa jadi ditolak. Nah, bisa kalau begitu ditolak berarti ada kemungkinan ini mirip dengan orang punya. Nah, kalau mirip dengan orang punya, berarti ini ada potensi bisnisnya diganggu dengan orang yang sebagai penolaknya tadi. Nah, dia punya kepentingan terhadap untuk mengamankan bisnisnya. Demikian sebaliknya, kalau kita sudah punya sertifikat, kita akan mengamankan jangan sampai orang lain pakai. Nah, kita mindsetnya harus 2 arah. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, ketika kita masuk permohonan, gangguannya seperti apa? Gangguannya pada saat di dalam, pada saat pendaftaran, itu orang bisa melakukan komplain dalam bentuk namanya oposisi atau keberatan. Nah, begitu oposisi, dia akan mengeluarkan dalil-dalil dia. Kalau sampai IU terdaftar, maka itu akan mengancam bisnisnya dia. Akhirnya merek itu bukan lagi eksklusif
merek itu nanti ada yang punya bisa 2-3 orang, jadi dianggap orang nanti blur. Nah ini yang kita tidak bisa tolerir. Harusnya untungnya itu buat perusahaan ini penuh, tapi terbagi-bagi gara-gara orang-orang bingung antara yang mana yang asli, mana yang ini. Nah itu. Yang sering terjadi di lapangan itu mereka mereknya sama dan barangnya juga mirip, Pak. Iya, dan itu terjadi sering. Kita di oposisi itu sering. Misal saya punya ciki mereknya Ciki Enak, ya, belum didaftarin. Terus ada orang, bikin Ciki Enak juga, kayaknya rame. Mereknya Ciki Enak juga, ya produknya ya juga Ciki gitu. Yeah. Mungkin rasanya beda. Kayak gitu sering nggak, Pak? Iya, kalau kadang-kadang kita sendiri harus melihat ya, haknya orang itu apa. Kalau Ciki Enak, kayak rasanya yang mereknya Ciki, bukan Enak. Karena enak itu buat kita itu hanya disclaimer. Disclaimer itu bukan unsur merek dia. Yeah. Enak lah, kemudian apa. Nah itu akhirnya keterangan-keterangan aja. Pernah suatu sisi kan saya pernah daftarin merek, satu merek misal X, saya kasih Fight Gold. Nah Fight Gold itu akhirnya keterangan. Okay. Nah itu harusnya itu bisa dianggap, kita nggak bisa klaim, itu seperti kayak elektronik. Kalau kita misalkan punya merek Bambang Elektronik gitu misalnya. Yeah. Yang mereknya itu Bambangnya, bukan elektroniknya. Oh. Jadi elektronik itu disclaim. Kata kita nggak bisa klaim, misalkan soto Pak Gondrong. Nah Pak Gondrongnya itu yang jadi merek. Sotonya enggak. Soto kan orang rendang, soto itu nggak bisa dijadikan satu merek. Kata bakso, nggak bisa. Jadi kata baksonya ini jangan kita klaim. Itu kalau kita klaim bahaya. Dulu pernah ada kasus di mana? Bali. Kata seluler itu diklaim. Saya bilang nggak bisa, seluler untuk toko handphone nggak bisa diklaim. Karena jadi itu sudah milik umum. Ya itu bukan milik umum, itu keterangan, Pak. Oh iya. Kalau milik umum itu nanti larinya seperti apa ya, yang kita tahu misalkan ada gambarnya sendok sama garpu, itu milik umum tuh. Itu tahu orang lihat, itu tempat makan. Habis itu ada cowok cewek, itu tempat toilet tuh. Nah itu milik umum itu, tanda-tanda milik umum kita tahu itu tempat pipis, Pak. Itu bukan beli sate atau beli apa, kan itu orang udah tahu. Begitu lihat gambar itu langsung masuk di otak, ini tempat pipis nih. Berhenti dulu nih, bensin ada ini, ya bisa pipis di situ. Oke. Kayak berarti kalau saya punya brand soto ayam Pak Erik, itu yang didaftarkan lengkap soto ayam Pak Erik atau? Nah itu bagus itu pertanyaannya. Bapak daftarin semua nggak apa-apa. Tetapi soto ayamnya Bapak tulis disclaimer, ada kolom Pak disclaimernya. Nanti di situ kolom disclaimer Bapak ketik soto ayam. Jadi bukan itu, misalkan kayak rawon setan lah, rame kan rawon setan. Rawonnya itu disclaimer karena untuk makanan rawon. Sedangkan setannya dia klaim. Nah, nanti misalkan ada orang pakai rawon iblis. Iya. Ya monggo, Pak. Nah, sekarang nanti tergantung pemeriksa apa setan sama iblis itu sama. Iya. Ketika pemeriksa bilang setan dan iblis beda lah. Udah. Kok beda? Ya beda, orang bisa bedain lah antara setan dan iblis. Ya udah, kemudian ketika juga pada saat publikasi, karena ini sistemnya publikasi duluan, nggak ada orang yang komplain kok. Berarti orang dianggap ngerti semua, bedain setan sama iblis. Akhirnya pemeriksa juga, ya gampang lah, ini udah bisa bedain. Lolos, terbit lah. Misalkan rawon setan udah keluar, nanti keluar rawon iblis, atau mie iblis, kan ada mie iblis keluar. Nanti apa setan, bakso setan keluar lagi kan. Jadi orang bisa bedain nggak? Harusnya sih sama Pak, rawon setan sama bakso setan. Cuma kembali lagi ke pemahaman. Karena ini kan kata kuncinya di mereknya di setan. Nah, akhirnya ketika ada ditambahi rawon, ditambahi apa lagi. Nah, itu kan akhirnya jadi problem seperti bensu. Bensu awalnya kan singkatan dari bengkel susu yang di Bandung. Awalnya itu bensu. Ada. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Bensu yang pertama itu punyanya si Jesse Andalim itu bengkel susu, jualnya jual susu, cuma dia di klaimnya di sertifikatnya itu ada bisa jual macam-macam, karena resto kan, boleh. Jadi termasuk yang jeprek itu nggak boleh pakai sebenarnya. Nah itu jadi akhirnya kasus seperti sekarang kan, akhirnya udah mulai mereda nih kan, sudah hilang, terus itu rame lagi gara-gara itu Paris Fashion begitu, viral. Penasaran, berarti sekarang tetap dipakai geprek bensu, bisa? Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya kalau di putusan pengadilan itu si Ruben Samuel Onsu itu sebenarnya punya merek bensu karena beli dia. Jadi merek itu Mas, sertifikat itu seperti kayak rumah, kita bisa jual beli. Jadi sertifikat merek yang dipunyanya bengkel susu dia beli situ, dia beli. Nah itu yang sebenarnya yang menjadi jadi kekuatannya dia untuk terus bisa pakai.
Jadi sekarang yang keluar double, triple, yang punya sekarang ini geprek itu 3 pihak yang punya. Pertama ada Ruben Samuel Onsu, kemudian ada ya si siapa namanya sama Jansen, kemudian satu lagi PT AM Geprek Beni Sojono. Jadi 3 yang punya sekarang nih. Jadi kita tidak kepingin ya sampai merek itu jadi seperti ini, karena ini bukan tujuan dari perlindungan merek. Perlindungan merek itu untuk mendapatkan hak eksklusif. Sedangkan ini sudah nggak eksklusif kalau sampai keluar 3. Kita tidak kepingin ya merek itu sampai merek ini double, triple. Ini bukan double lagi tapi triple. Jadi sekarang yang punya itu ada 3 pihak. Yang punya Bensu ya? Iya, ada ini PTM Geprek Beni Sojono, ada si Jansen, kemudian ada satu lagi si Ruben Samuel Onsu yang ini. Terus Padahal kelasnya sama ya, kelas sama, makanan. sama. Tapi bisa di lapangan kayak gitu terjadi ya? Bisa terjadi, karena waktu awal daftar Bensu sama yang Geprek Bensu mungkin pemeriksa nganggap beda. Kalau menurut saya sih sebenarnya sama. Karena kata kunci kan Bensu, seperti saya tadi bilang kan, setan itu di. Rawon setan sama bakso setan harusnya sama, sama mie setan harusnya sama. Gitu. Tapi bakso setan sama mie setan tetap sama-sama. Nah itu dia, ketika sama-sama terdaftar dan sama-sama keluar sertifikatnya, berarti dua-dua ini sama terlindungi di pasar. Sampai terbukti sebaliknya siapa yang lebih benar atau ada siapa yang keberatan terhadap ini, tapi larinya tidak bisa di DJKI lagi. Jadi di luar konteks, levelnya harus ke pengadilan. Tapi kalau dari pandangan Bapak sebagai orang yang ahli di merek, harusnya tidak terjadi mie setan sama bakso setan? Menurut saya enggak. Apalagi kalau lihat klaimnya. Kalau klaimnya adalah makanan-makanan, sebenarnya dia klaim makanan, seafood atau apa, itu di situ kan merek itu kan tidak berdiri sendiri. Kita harus lihat secara utuh. Apa secara utuh sertifikat. Nanti sebenarnya gini, ini akan larinya ke antara brand dan misalkan dan trademark. Ini beda cerita nih. Kalau brand, kita bicaranya di atas. Di atas itu artinya apa yang kita lihat tuh, brand. Pada saat kita bicara trademark, itu yang di bawah. Nah, ibaratnya kalau di dunia nyata itu seperti apa? Ibaratnya misalkan ditanya, Mas, ini tempat ini punya Anda ya? Oh iya, tempat ini punya saya. Apa buktinya? Tanyanya kiri kanan RT itu, lalu apa lurah, kemudian sama tetangga-tetangga itu tahu itu saya di situ. Berarti ketika jawaban seperti itu bicara dalam kacamata brand. Ketika kita bilang ini Mas rumahnya gedungnya saya, oh iya ini saya punya nih sertifikatnya itu juga. Nah itu kita bicara dalam kacamata trademark. Ya, jadi kita harus bedain brand dan trademark. Satu bicara tentang bagaimana orang melihat kita secara langsung, dan satu adalah bukti kepemilikannya yang dibawa. Seperti kayak mobil kita dengan BPKB dan STNK. BPKB kita kan kita simpen di rumah. Jadi tanya ini mobil ini punya siapa? Baru, oh itu yang naik siapa? Oh yang naik itu ya itu. Lah itu kan bisa saja sopirnya. Nah, akhirnya kan lari kan orang bisa keliru. Nah, mau tahu lebih lanjut, tunjukin BPKB. Nah, merek itu seperti itu. Kepemilikan. Cuma bedanya kekuatan dari merek itu bisa nuntut orang. Kalau mobil kan cuma kepemilikan, hanya only kepemilikan. Kalau yang ini bisa sampai negur orang. Ada kata hak eksklusif tadi. Kita bisa negur orang karena di situ merek ada namanya persamaan pada pokoknya. Nah, ini larinya agak panjang karena persamaan pada pokoknya itu kalau menurut saya pribadi itu banyak unsur subjektivitasnya. Bagaimana orang itu nganggap apa sih kata persamaan pada pokoknya? Pemeriksa nganggap persamaan pada pokoknya itu orang bisa yang bersama lah. Seperti itu. Kalau buat kita sih gampang. Kita taruh barang 10 biji. Saya kasih barang, orang ngambil keliru. Di situ sudah namanya terbukti persamaan pada pokoknya. Ketika orang bisa keliru ngambil barang, misalkan mau ngambil gudang garam, tiba-tiba ngambil gudang granat atau gudang batu atau gudang kapur, karena warnanya itu mirip, sehingga orang itu keliru ambil, kemudian dicoba, loh kok rasanya lain, dilihat lagi, oh ternyata saya salah ambil, saya ngambil gudang granat misalnya, wah ini keliru. Nah itu yang namanya menurut saya itu persamaan pada pokoknya. Kayak persamaan pada pokoknya sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri ya, nggak bisa stand alone gitu. Jadi pada saat pembuktian harus dibuktikan di lapangan. Pada saat pembuktian karena kita bicara definisi merek itu lebih luas lagi sekarang. Ada kata-kata produksi, kalau dulu nggak ada. Dulu cuma merek untuk diperdagangkan. Sekarang ada kata produksi dan diperdagangkan. Jadi sebenarnya agak levelnya lebih tinggi. Kalau produksi berarti larinya kan perizinannya lengkap sebenarnya. Pabrik kan, fabrikasi. Kalau misalkan kita ngomong produksi, paling tidak ada 3 step yang harus dilalui. Bahan baku, proses, ya kan? Input, proses, output. Jadi bahan baku pasti akan lain dari hasil yang sudah diproses. Nah, yang udah diproses selesai itu yang bahan jadinya itu kita kasih merek. Nah, itulah sebenarnya merek yang menurut definisi dari undang-undang yang sekarang. Kalau dulu kan nggak cuma impor-impor aja. Nah, sekarang harus ada kata produksi. Maksudnya mungkin yang bikin merek ini kepingin
supaya ada aktivitas ekonomi itu di dalam negeri di Indonesia. Oke, Pak mau nanya lagi. Kalau daftar merek itu sebaiknya pakai nama pribadi atau harus berbadan hukum dulu atau kekuatannya sama aja kok atau gimana? Ya, nah ini pertanyaan yang bagus. Saya teringat ini ya satu. Jadi sebenarnya nama pribadi itu privilege. Enggak, maksudnya kalau daftar merek kan itu bisa Pribadi. atas kepemilikan pribadi Ya. atau pakai atas nama perusahaan. Ya. Nah, sebaiknya kalau UKM itu yang mana? Oke. Terus kekuatannya di mata pemerintah Oke. yang berkemungkinan besar didapatkan sertifikatnya atau lolos lah, itu yang mana? Atau sama aja? Sebenarnya kita kan kalau daftar merek itu kan kayak kita mau kasih nama anak. Sama sebenarnya. Kita mau kasih nama anak siapa. Oke. Ketika awal-awal itu kan kita harus dibebani perizinan dan lain-lain kan repot, Pak. Biasanya UMKM itu daftarnya perorangan pasti. Oh. Sudah. Nah, kalau misalkan mau ruwet-ruwet nih ya, Iya. ya sudah nama pribadi aja didaftarin sebagai merek. Misalkan nama saya Benny Mulyawan, daftar aja namanya Benny Mulyawan. Nggak pusing. Tinggal nanti, kadang-kadang nyari nama kan pusing, dicek, wah udah punya, cek udah punya. Nah, ketika nama pribadi, misalkan nama saya Benny Mulyawan, bisa nggak ditolak sama Benny? Bisa nggak ditolak sama Mulyawan? Ya bisa-bisa aja, terserah dia nolak, itu kan kewenangan dia. Tapi kita bisa ngomong bahwa Benny Mulyawan itu adalah privilege. Lain kalau misalkan, nah ada nama misalkan saya daftarin Beckham, misalkan Beckham. Itu ada orang yang punya orang terkenal, walaupun dia nggak daftar misalkan. David Beckham itu bisa dianggap sebagai Beckham, karena nama itu terkenal. Nama orang terkenal. Kita pernah ditolak dengan nama orang terkenal. Tapi sepanjang namanya orang bukan terkenal, kita daftar sebagai merek, harusnya sih oke, itu satu. Kemudian kedua, apa iya kita mau pakai nama kita untuk branding mereknya kita? Oh, bukan. Mungkin saya salah. Misal saya punya bisnis bakso setan. Saya daftarkan merek bakso setan ini, pemilik brand bakso setan ini adalah Erik Hartawan. Dengan bakso setan atas nama PT ini. Sebaiknya kalau daftar merek itu Ya. pakai perorangan atau pakai nama perusahaan? Makanya tergantung, Pak. Kalau secara hukum memang ada keterkaitan antara nama badan hukum dengan merek. Oh. Itu ada juga privilege, ada kekuatan di situ. Oh. Tetapi, kembali lagi, nama badan hukumnya harus sama dengan mereknya. Oh. Contoh, misalkan mereknya BlackBerry. Iya. Ya, Bapak bikin PT BlackBerry. Lagi, ini kan kalau UMKM kecil nih mau daftar merek, itu syaratnya apa aja, Pak? Apa yang harus disiapin? Ini belum punya badan usaha lah, Iya, masih perorangan. KTP, Pak. Pertama ya KTP, kemudian juga siapin label, etiket merek itu. Etiket mereknya itu sekarang bentuknya file. Kemudian ada biaya, kalau UMKM itu biayanya 500.000 UMKM ya. Iya. Nah, itu cuma ada persyaratan, dibebankan mesti ada surat rekomendasi dari di Surabaya itu ada di Sperdagin untuk kalau misalkan kita memang usaha kecil. Ya, memang ada persyaratan di DJKI untuk memastikan ini UKM atau bukan. Atau sekarang mungkin ini UMK atau bukan. Jangan UKM. Ini UMK atau bukan, ini usaha mikro kecil atau bukan. Nah, apa mereka supaya firm bisa dapat, kita bisa pakai jalur yang biaya yang 5.000, ya pakai itu ada surat kayak rekomendasi bahwa keterangan bahwa itu memang benar UMK. Jadi pakai KTP, etiket mereknya, sama kemudian surat UMK, itu, habis itu masuk sama biayanya. Biayanya kemudian itu ada, kalau dulu ada masukin surat keterangan bahwa ini mereknya milik saya, nggak niru orang lain. Itu ada surat pernyataan. Nah, nggak tahu ini sekarang masih dipakai nggak, Antrit? Ya, surat pernyataan bahwa merek ini milik saya, nggak niru orang lain. Oh masih ya, nah itu. Jadi itu ada klaim sepihak lah. Ini merek saya, nggak niru orang lain. Di 4 hal, guys. Iya. Nah. Sama materai ya. Oh, materai. Ini materai ini boleh dibilang kerikil kecil ya, tapi jadi masalah terakhir-terakhir. Karena kan masalahnya apa, Pak? Masalahnya kan materainya ganti. Dari 6.000, 10.000, banyak sekali merek-merek yang sekarang punya UMKM. Iya. Itu bukan ditolak, dianggap tarik kembali. Karena materainya 6.000. Oh. Sebenarnya ini masalahnya simple ya, teman-teman. Itu tinggal kita benerin, kita suratin, ya kita jawab. Ini udah tak ganti, saya ganti materai 10.000. Itu udah beres. Cuma masalahnya karena ini level UMKM ya. Dan mereka tuh bingung. Ini aku harus ngapain? Akhirnya nggak diapa-apain, dibiarin. Nah, ketika dibiarin, maka akan keluar surat berikutnya dari DJKI bahwa merek ini dianggap tarik kembali.
Oh. Itu kalau di status di website itu kalau itu warnanya orange. Dianggap tidak daftar lah ya? Iya, tidak respon. Berarti dianggap tidak mau nerusin. Oh, tidak menerusin. Nah, buang. Eman Pak itu Pak. Itu sesuatu padahal yang harusnya cuma 4.000 ya? Iya, selisih 4.000 tapi nggak ngerti mau diapain. Iya, Itu satu. Kemudian kedua, nah ini sebenarnya ada ini juga ada kritik sih sebenarnya. Kalau kita lihat kalau sekarang kan ada yang paling baru kan ada e-materai. E-materai 10.000 ada baru e-materai. Cuma kok mahal jadi 11.800 tergantung bank yang jual. Ada 12.000. Bentuknya file? Bentuknya elektronik ya. Itu yang itu ya? kan produknya Dirjen Pajak itu baru. Karena akan pernah coba juga. Saya coba di DJKI bisa nggak nerima materai elektronik. Saya jadi pertanyaannya kemana-mana nanti, jangan deh, nanti panjang. Nah itu syaratnya soalnya syarat ini kan, syarat minim kan. Iya. Kita harus punya itu apa namanya materai yang 10.000. Pada saat materai 10.000, ya mungkin teman-teman punyanya cuma 6.000. Tiba-tiba mau daftar merek nih, cepet-cepet misalkan, apa ya pakai elektronik terpaksa bayar lebih. Nah jamnya sekarang jam operasional dari pendaftar merek itu panjang Pak. Dulu sampai jam 3 udah tutup, loketnya nggak bisa kita proses. Sekarang bisa sampai jam 12 malam. Dan saya pernah iseng-iseng pada saat tanggal 31 Desember 2021 saya coba untuk mendaftarkan merek saya coba. Itu mau tahu berapa sih pendaftaran merek dari awal dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember. Itu sudah ketemu angka 95.000 merek. Jadi selama itu memang pada saat Covid ini ternyata pendaftaran merek lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi mungkin ide bisnis bukan mungkin banyak orang nganggur jadi ada ide apa kan banyak orang di rumah ya. Banyak orang di rumah. Iya. Kalau dulu kan orang banyak keleleran di jalan ya. Iya. Banyak keleleran di jalan. Sekarang di rumah wah ide-idenya itu mungkin makin liar punya waktu dia ya. Punya banyak waktu nyoba-nyobain kan. Akhirnya cuman kembali lagi kalau secara ukuran, secara skala kita bandingkan di Cina jauh, Pak. Kalau di Cina 1 tahun bisa 4 juta merek. Kita cuma 95.000 jauh. Padahal penduduknya kan kita paling berapa ya? Seperempatnya mereka. Paling tidak kalau seperempatnya mereka, paling tidak minim itu 1 tahun itu 1 juta, Pak. Di Indonesia. Kalau kita ngomong apple to apple-nya. Iya. Kak mau nanya, kalau UKM mau daftar merek itu lewat mana? Apakah lewat websitenya pemerintah? Kalau lewat websitenya pemerintah, websitenya apa? Atau yang kedua, atau harus datang ke konsultan haki seperti Bapak? Itu gimana Pak? Ya itu pertanyaannya bagus kan, dulu saya juga mulai dari sana Pak. Start saya dari sana. Saya startnya dari sana dan itu fase itu sudah saya lewati. Artinya kalau kita kan waktu dulu kan saya punya banyak waktu untuk ngejar kan, cari-cari kira-kira apa ya. Dan ternyata memang dulu saya awalnya bantuin orang untuk daftarin merek. Itu background saya daftarin orang. Karena temen kan nggak enak, nolak juga nggak enak. Nah kita lihat sekarang yang resmi kalau misalkan ada di Surabaya ataupun ya Sidoarjo gitu. Sebenarnya bisa untuk tanya-tanya di Kanwil itu bisa, karena itu yang resmi yang saya dulu lakukan, saya jalankan ke Kanwil. Kanwil punya ada divisinya, Kanwil Kumham yang di Kayun. Itu bisa tanya di situ. Nah, kenapa sebenarnya kalau misalnya harus kita kok? Jadi kalau memang yang butuh itu sebenarnya pengetahuan atau knowledge sebelum daftar. Jadi ada pra pendaftaran, ada pas pendaftaran, ada pasca pendaftaran. Nah ini 3 fase ini kita harus bisa tahu bahwa pendaftaran merek itu tidak seperti ngurus KTP. Kalau ngurus KTP kita udah tahu, well informed lah. Tapi kalau ini merek ini kan perjalanannya panjang. Dan setahu saya sekarang ini yang granted itu adalah merek-merek yang pengajuan bulan Maret 2021. Artinya pendaftaran merek sekarang ini secara normal itu 1 tahun. Itu sudah saya update hari ini, per hari ini. Itu yang dapat sertifikat itu sekitar tanggal 17 Maret 2021 pendaftarannya. Baru dapat sertifikatnya sekarang. Itu catatannya normal. Artinya tidak ada masalah pada saat formalitas, nggak dijegal, nggak dianggap kena materai 6.000 tadi itu. Kemudian tidak ada masalah pada saat publikasi, tidak dikomplain orang. Kemudian pada saat substantif tidak ada temuan dari pemeriksa. Maka lahirlah ini sertifikat dalam waktu 1 tahun. Itu yang update. Maksudnya yang dari tempat saya yang normal ya, kita lihat, oh ini setahun butuh waktu sampai hari. Harusnya, ini bilang harusnya, kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa beres kapan? Harusnya bisa beres itu sekitar di bawah 3 bulan. Harusnya. Harus 3 bulan. Saya daftar di Filipina, itu cuma 1 bulan 8 hari. Setelah itu keluar sertifikat? Iya, 1 bulan 8 hari. Nah ini kebetulan. Publikasinya cuma 1 bulan di sana. Dan cepat mereka pakai AI. Kalau daftar merek di Indonesia butuh waktu berapa lama?
Ya kalau realitanya 1 tahun, jadi 1 tahun lawan 1 bulan 8 hari. Saya 2 tahun. Udah 2 tahun, nah makanya berarti itu mungkin ada waktu itu nyari pemeriksa nggak ketemu mas. Jadi pada saat lolos dari publikasi, kan mesti dicari yang meriksa. Nah orang yang meriksa itu masih loadnya masih tinggi, ayo antri. Gitu. Kan kita juga kurang orang yang meriksa. Dan pemeriksanya kurang. Beda negara, lamanya ada kemungkinan beda ya Pak ya? Nah, dan beda juga aturannya. Karena mereka itu kan kalau misalkan di Filipina, itu publikasinya 1 bulan. Kalau di kita 2 bulan, udah bagus sih. Sebenarnya kita harus appreciate bahwa awalnya 3 bulan, sekarang jadi di-squeeze jadi 2 bulan. Pas harapan kita, coba di-squeeze lagi deh 1 bulan. Biar cepat pendaftarannya itu. Jadi UKM itu bisa daftar langsung ke websitenya pemerintah? Bisa langsung ke sana. Apa? Cuma dgip.go.id. Cuma problemnya itu pada saat dia nginput. Nah, apa sih masalah-masalah pada saat nginput? Pada saat nginput dia bisa masalah yang harusnya disclaimer dia ada isi. Itu guys. Sehingga itu dasarnya nanti bisa ditolak gara-gara disclaimer yang harusnya disclaimer. Begitu ditolak, ngulang lagi dari awal. Dari nol. Makan waktu lagi guys. Atret ya, atret lagi dari nol. Makanya akan lebih enak. Nah, ngobrol dulu kita bahas. Makanya kita kerja konsultan ini kan cuma konsultasi untuk kira-kira kita ketika kita kayak dokter lah. Iya. Ketika kita mau ini mau itu, setelah konsultasi, kemudian kita baru akan menyarankan kayak dokternya nyarankan Anda coba cek dulu deh. Kayak tes COVID lah. Anda tes dulu deh. Kayak ini gejala Anda ini kayaknya COVID nih. Coba tes dulu. Setelah tes kan keluar hasilnya. Nah, itu hasil PCR itu namanya produk kita namanya quick check, Pak. Nah, itu dia quick check. Nah, di QC itu, di quick check itu, Bapak itu ada dapat peluang berapa persen untuk bisa dapat. Ada kita keluarin peluangnya, Pak. Nah, ketika misalkan peluangnya 80%, itu kita memberikan tanda, memberikan signal bahwa merek ini ada kemungkinan dapat, tapi mungkin halangannya ada usul tolak, mungkin. Jadi kita bisa beresin cukup di DJKI. Kalau ketika keluar angka 50%, artinya merek ini diselesaikan di DJKI nggak bisa. Jadi kita harus menempuh 1 step lagi di atas, yaitu namanya lewat komisi banding. Itu saya yang bikin itu, Pak. Nggak ada yang bikin. Ketika saya masukin angka 20%, artinya di komisi banding pun kita bisa ditolak. Sehingga kita harus melakukan upaya lebih lanjut untuk menggugat putusan komisi banding ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi itu bukan saya, nanti larinya ke profesi lawyer. Jadi yang maju. Teman-teman UKM bisa daftar sendiri lewat websitenya pemerintah DGIP. Cuma tantangannya tadi mungkin ada yang nggak bisa diisi, jadi kemungkinan gagalnya jadi besar. Biayanya mungkin lebih murah dari langsung bisa. Langsung ya. Cuma input ini, Mak. Masalah inputnya kadang-kadang barangnya juga bingung. Iya, biayanya lebih murah, cuma kemungkinan salahnya itu jadi besar. Kalau pakai jasa konsultan, mungkin biayanya lebih tinggi, tapi enak guys, dibantu-bantu. Nah, dibantu-bantu agar merek kita itu berkemungkinan besar itu lolos, berhasil, dan akhirnya kita dapat sertifikat merek itu. Nah, sertifikat itu adalah tanda bukti bahwa merek itu adalah milik kita. Nah, saya cerita sedikit ya Pak. Silakan. Dulu saya daftar pakai website langsung guys ke orang Jakarta. Ternyata merek saya itu ditolak. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Terus saya datang ke PT BNL, saya dibantu. Nah ini guys, diarahin. Kalau ke PT BNL tuh enak guys, diarahin, timnya bagus-bagus. Saya dengan Mas Kevin dibantuin, diarahin, dikasih wawasan. Nah saat di PT BNL inilah pikiran saya kebuka, saya jadi ngerti. Nah, akhirnya saya bayar jasa PT BNL dan alhamdulillah Nutapos sekarang menjadi merek saya, milik saya, dan sudah keluar sertifikat guys. Nah ini pelajaran penting buat kalian. Kalau kalian awam ya udah pakai bantuan jasa Haki aja deh, contohnya kayak Pak Benny seperti ini. Kalau kalian ngerti ya nggak apa-apa, lewat langsung aja, itu biayanya lebih murah, cuma takutnya ada kesalahan-kesalahan gitu guys. Oke, lanjut ya Pak Benny ya. Saya mau tambahin boleh Pak? Boleh. Oke, gini, kalau pada saat kita daftar kadang-kadang kita ini ada faktor rakusnya Pak. Oh, apa itu? Faktor rakus ketika kita misalkan barangnya misalkan elektronik ya. Iya. Misalkan kita hanya butuh namanya aplikasi software. Iya. Itu kan masuk kelas 9. Kita ngambil semua tuh. Diambil semua. Barang-barang yang kita nggak pakai. Ketika diambil semua jadi mahal nggak biayanya? Sama aja? Ya, ketika bukan jadi mahalnya sih, titik poinnya saya nih. Oke. Bisa terjadi nanti tabrakan sama mereknya orang lain. Oh, jadi akhirnya gagal? Akhirnya gagal, iya. Jadi itu kerakusan itu membuat kita itu... itu penting itu. Ya, akhirnya kita lebih baik yang pertama, ambil skala prioritas, apakah barang itu kita butuhkan untuk hari ini.
cerita hari ini. Oh. Nanti kalau misalkan kita mau ke depan kita mau bikin, apakah masih available atau enggak? Iya. Kalau enggak, ada potensi untuk ditolak mereknya, kita buang aja. Oh. Misalkan ya tadi, misalkan kita butuhnya baju, kemudian topi, baju kelas pokoknya yang kelas 25, baju sama sepatu. Ternyata sepatu itu kita butuhkan untuk yang ke depan. Iya. Kita hari ini cuma butuh baju aja. Kemudian dari hasil kita cek itu, ternyata sepatu punya orang. Oke. Nah, di sini ada namanya barang tidak sejenis. Oke. Antara baju dengan sepatu itu barangnya tidak sejenis, tapi dalam satu kelas. Oke. Itu kita buang aja sepatunya. Kita ngambil bajunya aja. Baju dan yang terkait baju. Jangan sepatu ngambil. Begitu kita ngambil sepatu, Kemungkinan ditolak? tetot, tolak. Hari ini orang. Ini penting. Jadi kita ngisi sendiri juga ada, kita harus mikir. Pertama kita harus berpikir variannya. Iya. Apakah varian ini kita cocok? Kemudian pada saat kita masukin labelnya, etiket mereknya, apakah ada unsur disclaimer-nya? Contoh, membuat roti makin enak. Misalkan kita bikin mereknya ABC atau ABCD. Iya. Pas bawahnya slogannya tuh membuat roti makin enak, misalkan. Nah, itu harus disclaim. Jadi kita pernah nih saya anggap ini contoh case yang sebenarnya ya. Iya. Case sebenarnya yang Bienal pegang. Itu mereknya cukup kenceng. GGL. Nah, GGL ada slogannya. Nah, slogannya itu kita disclaim. Nah, begitu kita disclaim, aman sudah. Nggak diusut tolak juga. Kita jawab, ini disclaim loh. Disclaim itu maksudnya apa, Pak? Kayak ya misalkan tidak dianggap sebagai merek. Oh, oke. Ya, tidak. Ngasih tahu Ada kan ada slogan yang dianggap merek. Misalkan slogan yang punyanya BNL bikin protect invisible gold. Oke. Nah, itu slogan merek itu. Slogan yang dianggap merek, tapi ada slogan yang bukan dianggap merek. Misalkan membuat bisnis Anda makin kaya misalkan. Iya. Itu bukan. itu nggak bisa kita klaim atau membuat selalu jernih atau selalu pintar. Nah, itu akhirnya problem itu kan. Kalau itu Mbak Marisa akan menganggap bahwa itu bukan merek. Dia akan melihat, loh, kok nggak di-disclaim? Harusnya disclaim. Ketika itu disclaim nggak IBC, maka kita mengklaim satu etiket itu sebagai merek. Ya. Nah, itu bisa ditolak. Iya. Kemungkinan ditolaknya jadi gede. Ditolak. Jadi banyak faktor. Nah, menarik tadi. Slogan itu bisa didaftarin juga? Bisa. Misalkan kayak Nike kan Just Do It. Just Do It, ya. Just Do It itu Bapak coba lihat. Itu punyanya Nike itu. Kan? Jadi slogan, jadi harus dipikir, oh ini slogan mah gampang, nggak mungkin melanggar punya orang. Iya. Jangan dulu, kita harus pastiin dulu. Oke. Nanti bisa nabrak lagi. Iya, gitu. iya. Siap. Ya. Nah, mungkin dari tadi kita ngomong tentang kelas. Mungkin teman-teman nggak ngerti merek itu ada kelasnya ya Pak ya. Monggo Pak, itu dijelasin Pak. Ini anak. Kita ini sebenarnya ikut namanya Nice Classification, atau kalau di Bea Cukai itu ada namanya HS Code. Nah, kalau HS Code itu untuk ekspor import kita pakai namanya HS Code atau Harmonious System Code. Sedangkan kalau di merek itu kita pakai namanya Nice Class atau Nice Classification. Itu kita ikut internasional. Hari ini edisinya edisi 11. Sebagai contoh ini urutannya adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 34. Itu wilayah merek dagang. Ada jadi ada dua. Jadi merek dibagi dua. Merek dagang sama merek jasa. Ketika 35, 36, 37, 38 sampai 45 itu merek jasa. Contoh restoran. Itu merek jasa. Kelas 43. Kemudian contoh konsultan pajak. Nah, itu bisa masuk kelas 35, bisa masuk kelas 36 tergantung nanti dia areanya apa. Bisa masuk 2 kelas. Kemudian kerja developer, properti itu 37. Itu jasa developer. Nah, ada yang namanya barang, ada yang namanya jasa. Nah, ketika muncul istilah baru namanya aset digital, itu masuk kelas berapa? Ketika kita jual aset digital, itu kelasnya bisa masuk kelas 36. Dulunya nggak ada. Makanya kita kalau daftar merek itu bisa perlu update. Kadang-kadang bisa merek yang sama kita daftarkan berulang-ulang. Karena apa? Karena dulu nggak ada klaim yang kita mau. Jenis jasanya itu nggak ada. Nggak muncul. Karena bisnisnya baru, kemudian kita punya hal yang baru, ada kebutuhan kita untuk mendaftar ulang merek yang sama, tetapi untuk jasa yang baru tadi. Tuh. Jadi tidak pernah selesai kita belajar. Jadi merek itu ada kelas-kelasnya guys. Kelas 1 sampai 34 itu kalau merek dagang. Ya. Kalau yang jasa tadi 35 sampai berapa? 45 gitu ya. Nah, ngomongin kelas nih. Misal Nutapos sekarang kan kelasnya kelas 9, Pak.
Terus ada orang lain di luar sana bikin merek Nutapos juga, tapi kelasnya kelas 10. Boleh. Boleh dia ya? Boleh. Oh, 10 gitu. masker. Oh. Bikin masker Jadi ya. bikin masker merek Nutapos. Nutapos. Gitu. Oh, enggak apa-apa gitu. Boleh. Lain ya. Lain ya. Lain. Kecuali kalau kelasnya sama nggak boleh. Kelasnya sama, jenisnya lain, bisa beda tadi. Seperti Contohnya kayak apa? 25 tadi, sepatu dengan baju. Itu kelasnya sama 25. Misalkan merek ABC, satu saya punya baju. Untuk merek ABC itu. Ya, itu kelas 25 sama. Nah, kemudian Pak Erik bikin juga ABC. Kelas 25 masuk juga, tapi ngambil sepatu, boleh. Oh, gitu. Dianggap walaupun satu kelas tapi barangnya nggak sejenis. Bisa bedain antara yang ini bisa apa namanya bisa orang bisa bisain jelas. Ini bikinnya sepatu, ini bikinnya. Kan pabrik sepatu nggak sama dengan pabrik baju. Oh, oke. Siap. Di situ sih Bagus filosofinya di situ. Iya. Pak, kalau merek sudah didaftarkan itu di belakang merek itu ada logo R-nya itu ya? Betul ya? Betul. Itu registered ya. Ya. Berarti sudah didaftarkan gitu Kan ya. ada yang TM ya. Iya, ada yang Ada TM. TM ya. Itu yang sama-sama bener atau bedanya apa? R sama TM. Itu R dan TM itu seperti siang dan malam. Kalau sudah pakai R nggak ada jadi cerita TM. Kalau ada TM jangan keluar R. Maksudnya apa? Itu terkait dengan rejim dari sistem pendaftaran kita. Kalau rejim sistem pendaftaran kita adalah kita melindungi haknya dengan cara mendaftar, itu pakai R. Aliran R. Iya. Sedangkan kalau misalkan tidak perlu mendaftar tetapi otomatis dilindungi, itu aliran TM. Artinya apa? Kita cukup mendeklar ini merek saya, itu TM. Ada negara-negara yang cukup declare. Ada yang negara yang dual. Dual, artinya dia juga mendeklar tetapi dia juga mengakomodir pendaftaran. Jadi itu ke sistem perlindungan larinya, TM dan R itu. Jadi Indonesia dulu TM. Oh, iya. Tahun sampai sebelum 1 April 93 itu kita masih aliran TM. Artinya kita pengguna pertama. Jadi perlindungan merek dilindungi ketika ada penggunaan. Sedangkan aliran R itu kita mulai start dari 1 April 93 sampai hari ini kita ikut aliran R. Ya, R di lingkar itu. Oke, guys. Dari segi haki nih. Ya. Ada nggak rumus untuk bikin penamaan merek? Biar kemungkinan besar mereknya diterima. Ada rumusnya nggak, Pak? Cara menyusun nama mereknya itu? Ya, itu buka IG-nya DJKI aja. Itu DJKI anunya kenceng, sama punyanya BNL. Kita bisa combine. Jadi IG-nya BNL dan IG-nya DJKI itu memberikan wawasan ya buat kita kalau merek itu ternyata luas. Gini nggak boleh dikasih silang sama dia. Habis itu sama juga ada namanya certified mark. Certified mark itu adalah merek sertifikasi seperti SNI itu. SNI itu apakah merek? Iya merek, tapi dia sebenarnya bukan merek yang murni ya, tapi itu merek yang untuk terkait dengan kualitas certified mark. Seperti kayak sekarang yang alami logo halal kan itu certified mark sebenarnya, bukan merek yang seperti yang kita mau untuk dimiliki secara private. Tuh, banyak pertanyaannya. Iya, dari segi haki, merek yang kuat tuh merek yang seperti apa, Pak? Ya, merek yang kuat itu, jadi ada yang tadi saya bilang, ada yang di atas sama ada yang di bawah. Ya. Nah, kalau yang di atas itu orang melihat bahwa ini mereknya ini, gitu. Sedangkan yang di bawah mereknya tidak kelihatan. Ada merek yang seperti kayak bukan merek. Contohnya Aqua. Aqua itu sebenarnya bukan merek menurut saya ya, tapi ketika itu dia punya secondary meaning, kemudian sudah dianggap jadi well known mark, maka dia naik dia. Jadi merek itu hanya dibedakan dua kalau di kita nih. Dibedakan dua aja. Karena pertanyaan seberapa kuat. Yang pertama ada normal mark. Jadi merek-merek yang normal. Yang kedua adalah well known mark atau merek-merek terkenal. Nah, ketika merek-merek kita jadi ke posisi merek terkenal, di situ sebenarnya kita merek punya kekuatan yang kuat banget. Merek terkenal itu ada definisinya dan ada kriterianya. Artinya merek itu memang orang sudah tahu ada budget promosinya, kemudian didaftarkan di beberapa negara. Kebetulan ada saya yang melayani klien satu, didaftar mereknya ke 123 negara. Langsung.
123. Itu bisa nggak ngurusnya dari Indonesia aja? Iya dari Indonesia, itu ngurusnya dari saya 123. Karena kita kan Bapak yang akan ngurusin ke 123 negara. Enak ya? Ya sekarang bisa 125 Pak, nambah lagi 2 negara. Pintunya satu ya? Satu. Nambah UAE dengan Pakistan. Pakistan dulu, baru UAE. Ada yang daftar 123 negara? Ada, yang 125 belum Pak. 123 ada? 123 ada. Buset, boleh tahu nggak mereknya? Boleh, mereknya something untuk ini, apa, kosmetik. Buset. Kosmetik, merek something. Dia daftar 123 negara sekaligus. Nah, cuman waktu daftar 123 negara, buku ini belum ada. Ini kan kebetulan buku ini tentang merek internasional. Iya. Nah, ini belum ada, belum lahir. Karena merek 123 negara itu kita baru ngajuin 2021. Sedangkan yang ini bukunya terbitnya kan 7 September 2020. Jadi buku ini ditulis sebelum daftar yang 123 negara. Tuh. Bahkan ada yang daftar semua kelas ada. Kita daftar semua kelas. 1 sampai 5 itu ada. Ada berapa klien ya? Mungkin 4. Ada 4 klien. Daftar 5 klien. Daftar semua kelas. Semua barang ada. Jadi kayak gitu tuh biasanya merek-merek yang bisa dapat gampang dapat granted mereknya itu biasanya untuk yang gambar aja. Misalkan logonya BCA gitu ya atau logonya Sinarmas. Nah, itu didaftar, masukin. Itu didaftar semua kelas. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya itu jangan sampai orang pakai logonya dia. Nah, kenapa kok didaftar logonya doang? Karena logo itu sebenarnya kan sudah nggak bisa didaftar di Hak-Cipta, di Undang-Undang 28 2014. Itu logo itu dikeluarkan dari sistem pencatatan hak cipta karena harus dimasukin ke merek. Nah, ketika masuk merek, bagaimana cara ngunci semuanya? Jadi daftar berapa semua kelas tuh? Daftarin. Paham. Nah, daftar merek itu kan ada tahapannya. Ada 4 ya Pak, kalau nggak salah ya? Ya, ujinya ada formalitas, ada substantif, ada publikasi, baru terakhir tuh sertifikat ya. Nah, kalau pebisnis UKM nih, banyak gagalnya di tahap yang mana? Dan kenapa? Banyak gagalnya itu di substansi. Di awal malah? Di nomor 2? Nomor 3. Nomor 3? Ya, biasanya habis formalitas, lolos, publikasi. Nah, cuman kalau biasa daftar sendiri, itu banyak mati di formalitas gara-gara materai, Pak. Nomor 2. Nah, itu guys. Kalau nggak ada orang yang ngarahin, ya kemungkinan gagalnya lebih besar kayak gitu. Memang lebih murah. Jadi kalau saran saya sih, pakai jasa merek aja deh biar mereka yang ngurus dan nggak usah pusing. Bukan promosi Pak. Iya, ini nggak promosi ya. Pengalaman guys. Sendiri. Karena saya pengalaman guys. Dulu Nutapos. Dulu saya daftarin merek Nuta. Cerita aja deh bahwa memang saya membuktikan nggak promosi. Boleh Pak? Mbak. Dulu saya mereknya Nuta guys. Terus ternyata ada merek luar negeri mereknya Nutanix. Didaftarkan di Indonesia. Nah, saya telat 2 bulan, dia lebih dahulu daripada saya. Akhirnya saya kalah guys. Nah gitu. Nah, saya berpikir keras, lalu saya dibantu oleh tim dari PT BNL, dari Pak Benny. Akhirnya sekarang namanya mereknya Nutapos, saya berhasil. Nah, dan merek Nutapos sudah ada sertifikatnya dan menunjukkan bahwa itu milik saya. Nah, makanya itu kenapa saya sarankan mending pakai jasa konsultan lah. Kayak gitu diarah-arahin. Gitu ya guys. Beneran ini? Yang penting jalan Pak ya? Iya. Udah punya sertifikat, jangan ganti nama lagi Pak? Enggak. Nah, terus Oke, Pak Benny, ya. Gojek itu kan merubah logonya ya? Kalau merubah logo ya harus daftar lagi ya? Oh iya. Oh, oke, siap. Kalau bisa gini, memang kita pernah ada pengalaman yang logo itu ada profesi khusus yang bikin logo, namanya desain grafis ya. Desain grafis. Nah, desain grafis itu ada yang profesional, ada yang kelasnya belum profesional. Kalau yang profesional dia akan menyertakan namanya GSM atau grafik standar manual. Nah, grafik standar manual itu dibutuhkan pada saat nanti kalau sampai kita mempermasalahkan logo ini sampai ke pengadilan. Karena terkait dengan originalitas siapa yang jiplak nih. Nah, pada saat dia bikin GSM, dia akan keluarkan filosofi awalnya itu ada, kemudian cara penempatan logo itu di media itu ada kata do dan don't-nya itu ada. Makanya ketika kita akhirnya bertemu dengan namanya profesi, sekarang akhirnya kita ada interaksi dengan profesi yang bikin logo dan sebagainya. Kita cuma nanya, Anda bikin ini ada dibayar kan? Dibayar. Kemudian Anda keluarkan apa? Oh, saya keluarkan GSM. Sekarang izin nggak GSM ini mau saya pakai untuk bukti di pengadilan? Boleh.
Tapi ada syaratnya memang ketika ini tak jadi bukti, Anda harus jadi saksi, Anda siap? Oh ya, siap dah, siap. Jadi akhirnya dia bisa menjelaskan terkait dengan asal-usul logo ini itu. dari awal yang mungkin nol atau dulu logo sebenarnya yang sebelumnya ada, dia rombak, kenapa dia rombak, dia bisa cerita. Nah, mungkin dari pihak pengadilan kan nanya, Anda ini backgroundnya apa? Kok bisa bikin gini? Jangan sampai kita nggak ada background untuk desain-desain. Itu nanti yang jadi permasalahan di pengadilan. Ketika ditanya, "Duh, Anda nggak nyambung kok. Anda pernah ikut kursus desain atau enggak?" Nah, ini akhirnya jangan sampai orang yang sebenarnya bukan pencipta yang sesungguhnya dari logo itu masuk namanya di situ. Padahal namanya sebenarnya yang nyiptain orang lain. Kemudian nama filosofinya. Karena pada saat kita menyatatkan ini, kita harus tahu di GSM-nya itu ada filosofinya itu apa. Itu bisa memperkuat agar lolos ya logonya. Iya, memperkuat ketika logo itu dipertanyakan atau mirip dengan orang lain, dia bisa menjadi backup bahwa dia ada GSM-nya. Nah, sebelumnya logonya misalkan kayak tokek gitu. Kemudian diganti kacoa, unicorn lah, diganti gambar unicorn supaya manis kan. Nah, gimana ceritanya dari tokek jadi unicorn tadi, gambar unicorn. Kemudian filosofinya apa yang merubah 180 derajat maskotnya misalkan ganti 180 derajat itu gimana? Nah, itu nanti yang bisa cerita adalah orang yang profesi desain grafis dalam bentuk GSM. Oke. Iya. Nih ada, boleh dimasukin dulu. Ada pertanyaan yang bagus lagi nih Pak. Ya. Siapa Pak yang nanya Pak? Misal saya daftar merek dan bisnis saya sudah jalan juga, jalan dua-duanya paralel. Di tengah jalan ternyata permohonan merek saya ini ditolak oleh pemerintah. Nah, ada kriteria nggak? Apakah saya ini harus naik banding, saya memperjuangkan merek ini sampai diterima, atau nggak usah, boleh merek mana ya, mikir mana? Nah, ada kriterianya nggak? Kapan saya harus berjuang mati-matian? Kapan saya harus, ya wis nek ditolak ya wis? Yang pertama sebenarnya itu jawabannya yang ngerti itu yang punya merek. Lihat aja dulu, ketika kita nggak mungkin langsung tolak ya, akan keluar namanya usul tolak duluan. Itu sebagai pendahuluan. Jadi nggak mungkin merek itu langsung ditolak, nggak mungkin. Ketika merek itu langsung ditolak berarti yang nolak ini ada masalah. Pasti usul tolak datang duluan. Karena usul tolak itu seperti kayak tes waternya. Dites dulu. Nah, apa yang dites? Yang dites adalah niat baik kita. Kalau bisa menyampaikan. Iya, selain pertama ini ada dua yang harus kita sampaikan. Yang pertama niat baik kita. Yang kedua adalah kita bisa meyakinkan bahwa kita nggak niru orang punya. Kemudian tidak ada mirip dengan orang punya. Karena aku nggak ketemu di pasar misalkan. Bisa jelasin. Karena mereknya harus dipakai. Nah itu. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa jadi gini. Ini merek ditolak ya sudah lah, ini merek juga gak jalan di pasar. Ya sudah kita skip. Ya, tapi begitu merek ini diterima, itu ceritanya lain. Nah, kita harus mempelajari. Yang pertama adalah seberapa mirip kesamaannya. Kedua, bicara jam terbang ini. Sering tidak ada contoh-contoh yang lain yang model kayak gini, kasus yang sebelumnya. Nah, ketika kita bisa memadukan itu kepada situasi yang cocok, kita ini sebenarnya kerjanya apa? Kerjanya untuk meyakinkan kepada orang yang meriksa, ini beda loh. Saya daftar tuh dengan etiket baik loh. Nah, itu kita yang harus kita sampaikan. Pertama niatan kita, kemudian yang kedua adalah memang ada contoh yang sebelumnya. Dan yang ketiga, merek saya ini sudah diterima di pasar loh. Dan saya tidak menemukan merek yang Bapak maksud itu di pasar kagak ada. Itu yang perlu kita perkuat. Nah, sepanjang nanti pemeriksa bisa yakin, oh iya, setelah Anda kasih contoh-contohnya, sudah, ya udah. Kecuali beda kalau sistemnya adalah ada oposisi Pak. Jadi waktu ditolak itu kita bicaranya dua. Ini ditolak secara ex officio atau dicariin lawan, atau memang ada orang yang memang benar-benar punya kepentingan keberatan di situ. Nah, ketika ada orang yang benar-benar keberatan di situ, maka itu di situ pemeriksa akan mulai ada atensi lebih. Berarti di sini memang benar ada musuh yang sebenarnya yang berkeberatan. Dia akan melakukan studi komparasi. Mungkin kalau mereka yang komparasi itu mungkin orang yang mereka itu kurang secara ini ya, jam terbang. Dia akan panggil yang seniornya untuk didiskusikan kayak gini, ada pengalaman nggak, gimana cara mutus. Nah, tuh. Ketika ditolak, ya sudah kita langsung ke komisi banding. Nah, pada saat banding kita harus cerita tetap kita niat baik, etikat baik kita daftar. Kemudian kedua kita harus ngomong, ini ditolaknya karena apa? Ditolak karena ex officio, atau ditolak karena ada keberatan dari pihak lain.
Karena ini membawa implikasi yang berbeda buat siapapun. Kalau misalkan karena ada keberatan dari pihak lain, pihak yang DJKI maupun pihak yang dari Komisi Banding itu memberikan merek ini, di-granted kita, maka kita akan ketemu di pengadilan. Ada potensi untuk ketemu di pengadilan untuk digugat putusannya dari Komisi Banding ataupun putusan dari Dirjen merek tadi. Tuh, jadi ada resiko di situ. Jadi pemerintah juga ada resiko ketika putusannya digugat. Di mana? Di pengadilan. Nah, itu yang sebenarnya jadi momok tersendiri dan merasa dia harus memastikan bahwa ini posisinya dia benar secara objektif, bukan subjektif. Siap. Ya. Mau nanya lagi. Kalau skema bisnis, ini ngomongin paten mungkin ya, sorry keluar dari merek sedikit. Ngomongin paten mungkin. Skema bisnis baru yang belum ada di Indonesia, itu apakah bisa dipatenkan? Skema bisnis. Contoh gini, Gojek kalau kita daftar makanan itu kan, kita kena harganya jadi lebih mahal makanannya. Terus si restoran dapat sekian persen share profit, si drivernya dapat sekian persen, si pelanggannya dapat promo sekian persen. Nah, itu kan skema bisnis Pak, menarik gitu. Ya. Apakah bisa itu dipatenkan? Ya, kalau kita lihat dari kita yang punya perangkat undang-undangnya, itu sebenarnya masuk ke rahasia dagang. Tadi saya lupa nge-mention satu, ada dia 7, itu yang ngelayan itu. Rahasia dagang itu mirip kayak kita bikin tempe penyet atau ayam goreng, rahasia itu. Kalau di luar negeri ada Coca-Cola tuh. Simpen rahasianya, rumusnya, resepnya, itu larinya ke sana sebenarnya. Artinya, perlindungannya ke rahasia dagang itu sepanjang itu bisa dibongkar, ketahuan, ya sudah selesai. Makanya ada perbedaan antara rahasia dagang dengan paten. Kalau paten bicara teknologi, Pak. Kalau teknologinya ada, unsur teknologinya ada, bisa dapat perlindungan paten. Misalkan teknologi RFID, Bapak punya teknologi RFID. Dengan teknologi RFID, apa yang Bapak mau selesaikan permasalahannya di bidang teknologi? Misalkan, saya mau lihat orang yang memangkas antrian karena di di supermarket itu ngantri ini panjang. Artinya ketika kita ngambil barang yang namanya Aqua nih, misalkan apa nih, ya, kita ambil. Dari sana, dari pojok sana kita waktu di lokernya itu diambil, di raknya diambil, di loket sudah tahu, di tempatnya cash registernya di tempatnya ini yang untuk bayar dia udah tahu. Begitu juga, nggak jadi, kita kembaliin di tempat yang salah, itu juga kedetek. Dia manggil petugasnya, tolong kembaliin ke posnya. Dia bisa kelihatan secara. Nah, untuk apa itu satu? Kemudian kedua, pada saat dia antri, orang sudah nggak usah barcode-in satu-satu. Di sana sudah keluar angkanya. Dan itu artinya mempersingkat. Itu paten sendiri. Kemudian ada lagi paten lagi, sama tetap temanya RFID, tapi dipakai di tol. Pada saat di jalan tol kita sudah bisa mendetek mobil plat nomor L sekian-sekian atau B sekian-sekian, itu pulsa nggak cukup. Tolong isi pulsa. Jadi bisa dikasih tahu dulu, mampir dulu di Alfamart atau teman yang di pinggir ini kan, di tol, kan ada biasa rest area. Ke situ dulu beli pulsa. Ya, sambil ngingetin kan orang yang kan itu kan memudahkan orang. Kamu beli dulu, kalau udah gitu kamu sampai tol nggak punya kartu, kamu akan takutnya menghambat orang antrian ini yang panjang. Nah, itu teknologi yang sama tetapi dapat lagi paten, beda paten. Berarti kalau kayak skema bisnis GoFood tadi itu nggak bisa ya Pak? Nah, itu sebenarnya larinya ke rahasia dagang, cuman kadang-kadang dimasukin yang kemarin ini masuk ke hak cipta. Bisa nggak dimasukin ke hak cipta kayak gitu? Nah, sekarang hak cipta itu banyak. Kita mau masuk hak cipta yang mana nih? Ini hak cipta software atau hak cipta skema bisnis model? Hak cipta, iya, skema bisnis model itu bentuknya apa? Brosur atau apa? Perlindungannya lain tuh. Karena kalau misalkan kita bilang skema bisnis, itu sebenarnya sudah firm kita larinya ke rahasia dagang, bukan ke paten, bukan ke hak cipta. Tapi kalau perintilan-perintilannya dari skema bisnis ini kan ada perintilan-perintilannya. Misalkan softwarenya, aplikasinya itu software, bisa masuk hak cipta. Itu bisa masuk paten juga. Untuk itunya, aplikasinya. Berarti pada kesimpulannya kalau skema bisnis nggak bisa dilindungi ya Pak ya? Dilindungi? Bisa? Rahasia dagang. Rahasia dagang? Loh, rahasia dagang itu juga haki Pak. Masuk ke rahasia dagang ya, tapi ya. Cuma emang ada perlakuan khusus, perlindungannya khusus. Dan itu pengadilannya pun khusus, tidak boleh orang masuk, tidak boleh. Jadi orangnya orang kepentingan aja yang bisa masuk. Tidak terbuka pengadilannya, dia tertutup, rahasia dagang. Dan sampai hari ini masih baru pertama Pak, undang-undangnya belum diganti. Sama kayak desain industri. Kalau rahasia dagang, Pak Benny juga melayani nggak? Kita cuma jelasin caranya. Karena kita sendiri nggak boleh tahu, Pak, rahasia.
Nanti kalau kita rahasianya tahu, kita juga bikin ayam goreng. Oh. Nggak boleh, itu rahasia. Itu kan sebenarnya dari rahasia militer ya. Bagaimana cara bikin nuklir misalkan. Itu rahasia militer. Habis itu baru masuk ke rahasia dagang. Itu awal asal muasalnya rahasia itu kan dari sana juga ada yang bikin ini apa namanya penanganan tentang perlindungan di uang misalkan. Yeah. Dia nggak pengen supaya cairan-cairannya itu dia disembunyiin. Jangan sampai cairan-cairan ini ketahuan untuk mendeteksi uang asli atau uang palsu. Ada juga yang masuk ke paten. Jadi artinya tak buka caranya. Dengan harapan setelah 10 tahun nanti ada cara yang baru, saya protek lagi di paten. Atau di rahasia dagang atau di combine. Ada patennya, ada rahasia dagang. Pertanyaan terakhir. Oke, Pak. Pertanyaan ringan ini. Sampai saat ini total PT BNL sudah menggolkan berapa merek? Wih, inget nggak? Nggak inget, Pak. Kita masuk mungkin ada 15.000. Set ya. Mungkin kita masuk ada 15.000-an merek. Kalau golnya nggak tahu. Dan saya yakin 15.000 itu saya salah satunya. Ya pasti, Pak. Kan kita hitungannya gitu. 15.000 itu sejak 2006 ya, 2005 ya. Katakan kalau misalkan secara official ya 2006 lah, Pak. Kan kita baru jadi konsultan tuh 30 Juni 2006. 30 Juni 2006 itu kita masih CV, Pak. CV BNL Paten Intel panjang, Pak. CV BNL Paten Intel Property. Kita merisa, akhirnya kita nyoba-nyoba, kayaknya kita nggak cocok dari CV. Akhirnya baru kita upgrade dari PT itu 2010. Jadi PT kita yang BNL Paten itu asalnya itu dari CV BNL Paten Intel Property. Kan kita nggak pernah ada yang ngajarin, kita boleh dibilang dari nol. Kita merambah-rambah ya nol lah, Pak. Kita baru tahu nyoba ini, nyoba itu, nyoba. Akhirnya ternyata kita formnya itu di PT. Dan beruntungnya kita bisa 2 kata itu, BNL Paten, dan bisa sama dengan mereknya. Ketika mereknya sama dengan nama PT-nya, di situ kekuatan merek itu menjadi kuat secara hukum ya, bukan secara branding ya, enggak lain. Penting guys. Itu di situ. Kita udah selesai sesi tanya jawabnya. Sekarang Pak Benny mungkin punya pesan-pesan apa buat para pebisnis UKM? Monggo silakan. Ya kalau ini pendaftaran merek itu sudah mandatori. Udah wajib. Ketika kita mau mulai bisnis kita berkembang, kita perlu yang namanya pendaftaran merek. Karena pendaftaran merek itu adalah titik pertama sebelum kita ngurus izin-izin yang lain. Karena kita harus ngurus izin Badan POM, ngurus izin SNI, kemudian terakhir nanti ngurus izin halal. Nah itu yang ditanya itu pasti ada nggak mereknya. Nah pada saat kita bilang ada, ditanya mana dokumennya. Nah kalau kita nggak bisa nunjukin, berarti nanti malah kita sendiri yang menghambat bisnis kita sendiri. Kita tidak kepingin supaya bisnis kita terhambat kan. Nah ketika bisnis kita mau maju ke depan, itu kayaknya mandatori. Kemudian yang kedua, kita harus bedain antara TM dengan R. Bahwa kita sudah nggak pakai TM lagi. Per 1 April 93 kita sudah aliran R. Nah jangan sampai salah, kalau kita ngajuin permohonan merek, bukan berarti merek itu sudah terdaftar. Belum. Itu masih butuh waktu setahun kalau lancar. Jadi kita harus bedain, tiap negara punya perlindungan sendiri. Ada yang sistemnya first to file, ada yang sistemnya first use. Nah kita kebetulan ikut yang first to file, artinya yang daftar pertama itu yang dilindungi. Seperti Pak Erik tadi, selisih 2 bulan, ya kalah lah. Kecuali Pak Erik punya. Bisa ngalahin, bisa. Yang walaupun sana lebih dulu, Bapak punya chance ngalahin, bisa. Pakai namanya hak prioritas. Mungkin itu agak lebih canggih ya. Itu nanti hak prioritas mungkin disimpan dulu ya. Jadi buat teman-teman supaya clear bahwa ketika kita sertifikatnya kita keluar, kita pasti lagi apakah market ini masih suka dengan brand itu. Ya kalau misalkan suka, berarti brand ini bisa kita pertahankan. Sambil kita lihat lagi apakah brand ini perlu diganti logonya dan lain-lain supaya lebih menarik. Ketika brand ini menarik atau kita ganti, udah form kita ganti. Nah, berarti kita harus melakukan pendaftaran. Kenapa? Karena itu yang logo baru itu bukan hak kita. Yang hak kita itu logo lama. Jadi kita ketika punya yang baru, ya kita harus urus lagi dari nol. Tetapi setidaknya ketika ada katanya yang sama, itu pemeriksa juga ngerti kok. Artinya, oh ini dulu punya ini, sekarang cuma tinggal ini. Jadi kayaknya tidak ada mengalami kesulitan di formalitas, publikasi ataupun sampai substantif. Jadi artinya akan mulus. Nah, mulusnya itu harusnya bisa 4 bulan beres. Cuma mungkin karena transisi antara undang-undang lama dan undang-undang baru banyak yang backlog, mungkin baru diproses sampai setahun. Siap. Tuh. Oke, ya guys. semoga sukses ya semuanya. Oke guys, itu videonya. Pak Benny makasih udah meluangkan waktu ya.
Ya, ini sebenarnya Pak Benny lagi libur ya, Sabtu. Mbak Astrid juga. Terima kasih banget ya Mbak Astrid, Pak Benny udah meluangkan waktu buat kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you.